imanmu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan tak ada yang. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berhenti bagi setiap kami yang percaya, Tuhan. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada. Mari Tuhan nyatakan keajaiban-Mu di tengah-tengah kami, ya Bapa. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkatnya dan benar Tuhan, kami perlu mujizat-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang melampaui segala kekuatan kami. Engkau Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saat ini Tuhan, kami rindu suara-Mu, kami rindu kebenaran-Mu, kami rindu keajaiban-Mu. Banyak hal Tuhan yang kami tidak mengerti dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan yang kami tidak mampu dalam hidup kami, Tuhan. Banyak hal Tuhan yang belum ada pada diri kami saat ini, Tuhan. Tapi kami percaya ketika Engkau berfirman, Engkau yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, nyata hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu Bapa yang penuh dengan kekurangan, Engkau yang memampukan Tuhan. Engkau yang menyembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya hamba-Mu hanya boleh menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Firman yang membebaskan, firman yang menyembuhkan, melepaskan kami dari jerat-jerat ikatan dosa. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu yang leluasa, otoritas sorgawi Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Boleh sapa samping kiri dan kanan kita. Aku senang melihat-Mu ada di sini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari khotbah ekspositori dari surat Roma. Tadi kita sudah membaca, ya. Judulnya hari ini adalah hukum, kehidupan di bawah hukum atau kehidupan di bawah dosa, atau kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Nah, di mana kita sedang berdiri? Sering kita bertemu dengan orang atau orang bertemu dengan kita, orang akan bertanya, kamu kerjanya apa? Betul ya? Naik apa tadi? Tadi jalan ke sini naik apa? Tinggalnya di mana? Nikahnya dengan siapa? Gitu ya. Lalu mengapa sering orang bertanya demikian? Mengapa orang sering bertanya kepada kita atau kita bertanya kepada orang seperti itu? Mengapa barang merek mewah itu laku? Karena waktu ketika kita pakai menunjukkan status kita, menunjukkan harga diri. Mengapa barang KW-KW-an itu laku? Karena kan begini saudara, meski palsu, yang penting statusku terlihat tinggi. Kenapa kita sering bertanya?
Karena kita kepingin tahu status seseorang itu. Karena manusia suka mengejar yang namanya ini, percaya diri, pembuktian diri, dan harga diri. Ya. Berjuang, setiap orang itu berjuang untuk memiliki nilai diri yang tinggi, berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat, termulia, terbaik, dan lain sebagainya. Ketika kita kerja di perusahaan, ya, kita berlomba-lomba untuk menjadi karyawan yang berprestasi. Salah nggak? Nggak salah. Sebagai ibu rumah tangga, kita berjuang bagaimana rumahnya rapi, bagaimana suaminya terawat dengan baik. Bagus nggak? Baik sekali. Sebagai anak sekolah, berjuang bagaimana di sekolah itu menjadi anak yang berprestasi, meraih nilai yang tinggi. Bagaimana supaya pinter, nanti kalau pinter berprestasi dapat kerjaan yang bagus di perusahaan yang sangat terkenal gitu ya. Itu semua sering kita lakukan untuk memperoleh satu yang dinamakan ini ya, pembuktian diri, untuk memperoleh harga diri. Sekolah, kondisi kita sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sebagai karyawan, itu sering sekali kita pakai sebagai alat kita untuk kita membuktikan diri kita lebih baik dari orang lain. Karena pada waktu itu kita akan menjadi orang yang terhormat, orang yang berharga dengan apa yang kita lakukan. Persoalan jemaat Roma yang kita sudah belajar beberapa minggu ini adalah persoalan yang sama dengan apa yang kita hidupi sehari-hari. Mereka kepingin kelihatan yang menjadi jemaat yang lebih baik, lebih layak, lebih terhormat. Mengapa orang percaya, orang Kristen Yahudi mempersoalkan orang Kristen Yunani? Dengan kehidupan mereka, dengan latar belakang mereka, persoalannya hanya satu. Apa itu? Menunjukkan bahwa mereka lebih layak. Kepingin mereka itu disorot bahwa mereka itu lebih baik, lebih hebat. Karena kebutuhan manusia, saudara, adalah butuh diakui, butuh diterima, butuh dikasihi, butuh diperhatikan. Waktu kita membuktikan diri kita lewat pekerjaan kita, lewat apa yang sedang dipercaya kepada kita, kita merasa lebih dihargai, lebih diperhatikan, lebih diterima, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak pun prestasi yang kita raih dalam hidup kita, kalau kita mau jujur, tidak pernah akan membuat kita merasa cukup. Betul gak? Kalau kita mau jujur, gak pernah bisa. Waktu kita sudah berdapat nilai yang tinggi, ternyata ada teman kita yang lebih banyak talentanya. Waktu kita sudah punya prestasi di dalam pekerjaan kita, selalu ada karyawan yang lebih baik. Mungkin hari ini, hari itu kita menjadi karyawan yang lebih baik, tapi bulan depan ada karyawan yang lebih baik lagi. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang merasa cukup. Waktu kita berjuang untuk sebuah pembuktian diri, untuk sebuah penghargaan diri, supaya kita memperoleh percaya diri, saudara, sesungguhnya kita sedang hidup di bawah dosa. Sesungguhnya kita sedang hidup di bawah hukum-hukum dunia ini. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah dengan prinsip-prinsip dan pola-pola dunia ini, gak nyambung, gak bisa. Kita gak akan pernah bisa meraih janji-janji Tuhan dengan kebenaran kita, dengan kebenaran dunia ini, dengan nilai-nilai dari dunia ini. Maka dikatakan di ayat 9, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Arti kebenaran di sini apa Bapak Ibu? Ini sama seperti CP kehidupan, CP kehidupan, mengenai riwayat hidup kita. Bicara tentang membuktikan harga diri, kelayakan seseorang, ya. Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, kata Paulus. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita kepingin dari manusiawi kita kepingin menjadi orang yang lebih dari orang lain. Manusia berjuang untuk bersaing. Siapa yang terbaik? Berlomba untuk menjadi orang yang paling terdepan. Berjuang, berusaha setiap hari untuk memperoleh nilai diri. Kebutuhan kita diakui, dihargai, diterima, dikasihi. Makanya waktu kita melamar ke sebuah perusahaan selalu diminta CP kan, atau kita sering sodorkan CP. Ini loh CP saya, sekolah di sini, pernah punya prestasi di sini, pernah bekerja di sini, pernah jadi kepala ini, pernah jadi menjabat sebagai ini gitu ya. Seolah-olah kita berkata, ini loh saya, tolong diterima gitu ya. Selalu sibuk dengan pembuktian diri, rela membayar harga yang mahal untuk bisa unjuk gigi. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar, nah ini yang orang Batak ya, sorry ya saya pakai ya istilahnya ya. Ada istilah Hamorawon, Hagabeon, dan Hasang Paon ya. Ini nasihat leluhur orang Batak, filosofi orang Batak. Kalau orang sudah mencapai ini, angkat tangan semua. Kalau bisa, angkat semua jempolnya, 4-4 ya. Hamorawon itu apa? Cari rezeki, keberuntungan atau kesuksesan hidup. Lalu Hagabeon itu apa? Kesempurnaan hidup. Hasagapon, kehormatan. Karena kenapa sih akhirnya ada prinsip ini? Karena ingin menjadi yang terhebat, ingin menjadi orang yang lebih, ingin menjadi orang yang tersohor ya. Orang Yahudi kepingin kelihatan lebih daripada orang Yunani, kepingin dipandang lebih layak, lebih qualified. Ketaatannya sama hukum Taurat dan juga tradisi orang Yahudi, nenek moyang mereka, itu mereka semua lakukan supaya mereka kelihatan lebih hebat, lebih layak, lebih qualified. Namun saudara, ternyata apa? Kemarin kita belajar, ternyata orang berdosa cuma ditegur 14 ayat. Tetapi orang Yahudi yang agamawi ditegur berapa ayat? 60 ayat. Wah. Ternyata orang yang kelihatannya agamawi, kelihatannya baik selama ini, melakukan tradisi-tradisi orang, Paulus lebih menegur mereka. Bahkan Paulus bilang, mereka sama saja. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang bisa dibenarkan karena taat melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan dengan mereka hidup berjuang dengan usaha dan perbuatan baik mereka. Mengapa Paulus menunjukkan dosa mereka? Karena hanya orang yang menyadari dosa ya. Dari pasal 2 sampai pasal 3 kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan dosa, kekurangan, kelemahan orang Yahudi. Kenapa sih Paulus menunjukkan itu? Karena hanya orang yang menyadari dosa dan kelemahan mereka yang akan mendengarkan kabar baik. Kita tidak akan bisa menghargai kabar baik, kita tidak akan bisa menghargai Injil kalau kita tidak sadar ada kabar buruk atas maut dan konsekuensi dosa yang ada di hadapan kita.
Kita tidak akan bisa menghargai keselamatan kalau kita tidak tahu kita diselamatkan dari apa, sehingga kita kembali kepada kehidupan dosa. Tidak ada yang bisa menghargai anugerah keselamatan jika kita tidak sadar bahwa semestinya kita layak dihukum, dikutuk, dihakimi karena dosa kita. Kehidupan di bawah dosa disebutkan di ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kata tidak berguna di sini Bapak Ibu sama sekali tidak membuat hidup berubah dan berbeda dengan dunia ini. Paulus mau bilang begini, kamu orang Yahudi taat sama hukum-hukum agama, memelihara tradisi, itu tidak ada gunanya. Kamu mengandalkan itu semua enggak ada gunanya. Kenapa? Karena kamu sama saja dengan dunia ini. Agama tidak pernah bisa mengubah manusia. Aturan-aturan itu hanya memodifikasi perilaku. Aturan-aturan itu hanya mengubah casingnya doang, tapi dalamnya amburadul. Semua perbuatan amal ibadah manusia sebagai usaha untuk mendapatkan perkenanan, mendapatkan kasih, mendapatkan berkat, pengampunan dari Allah, sifatnya apa Bapak Ibu? Tidak berguna. Beberapa waktu lalu kita belajar, orang Yahudi yang menghakimi orang Yunani, mereka sama saja. Karena akarnya sama. Akarnya itu apa? Merasa lebih dari orang lain. Keadaan kita itu dikatakan di dalam Yesaya, ya, seperti kain kotor di hadapan Allah. Maaf, pembalut wanita sekali pakai pasti dibuang. Seperti itulah keadaan kita. Makanya waktu Salomo juga menulis kitab Pengkhotbah, Salomo sudah menikmati semua keindahan dunia. Dia tadi yang orang Batak sampaikan tadi ya, Hangabeon, Sangabeon tadi, itu Salomo sudah memperoleh itu semua. Tetapi pada akhirnya Salomo berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, dia berkata apa? Semua yang di bawah kolong langit, semua sia-sia. Itu sifatnya fana, itu sifatnya sementara, itu sifatnya membuat kita letih, membuat kita lesu dalam hidup kita. Berputar-putar. Hidup kita hanya sampai di situ saja. Paulus mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa kerja keras kita untuk membuktikan diri, untuk meraih harga diri, untuk memiliki nilai diri, dengan usaha manusia, semuanya sia-sia. Berapa banyak tenaga, berapa banyak uang, berapa banyak waktu, berapa banyak harta yang sudah kita buang-buang hanya untuk mengubah pandangan orang kepada diri kita. Makanya beli baju mahal-mahal gitu ya, beli sesuatu, rela mengkocek kantung itu dalam-dalam gitu ya. Kalau bajunya kurang bagus, kurang baik, kurang mahal dari temannya, merasa minder gitu ya. Karena harga diri itu sering sekali dikaitkan dengan apa yang dia miliki, apa yang dia capai dalam hidupnya. Tapi waktu kita sudah beli yang mahal lagi, ternyata ada yang lebih mahal juga kan. Akhirnya kita berputar-putar di situ. Salomo punya segala sesuatu Bapak Ibu, tetapi dia berkata semua sia-sia. Ketika kita menaruh nilai diri kita pada jabatan kita, pada keuangan kita, pada pencapaian-pencapaian dalam hidup kita, pada kekayaan, pada gelar, kecantikan, kegantengan, kegagahan, kesehatan, kemudaan kita, tidak pernah membuat kita merasa cukup. Semua sia-sia, usaha menjaring angin, kata Salomo. Tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Sekarang pertanyaan saudara, mengapa saudara beribadah? Mengapa saudara memberi? Mengapa saudara menolong?
orang lain? Mengapa saudara baik kepada tetangga saudara? Mengapa saudara berdoa? Mungkin saudara berkata, takutlah Pak, nanti kalau saya nggak melakukan semuanya itu, Tuhan marah sama saya. Atau sebaliknya, saudara berkata, supaya saya lebih diberkati Pak, supaya Tuhan lebih sayang sama saya Pak. Keduanya itu kelihatannya, kedengarannya sangat baik. Tetapi bukankah itu alasan yang sangat egois? Sebenarnya kita beribadah selama ini bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan fokus kita kepada Tuhan, tetapi untuk diri kita. Takut nanti saya dihukum sama Tuhan, takut nanti saya nggak diberkati sama Tuhan. Sebenarnya saudara, kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Itu bukan ibadah yang sejati, tapi menolong diri kita sendiri karena ada agenda pribadi kita, karena ada tujuan pribadi kita. Makanya Paulus bilang, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini semua adalah kepalsuan iman. Zaman Hosea, zaman Yesaya, banyak orang beribadah sama Tuhan, bawa persembahannya. Persamaannya apa Bapak Ibu? Banyak-banyak. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya itu, mereka membawa persembahannya banyak-banyak. Kalau kita terjemahkan, mungkin kalau ibadah hari Minggu mereka nggak pernah bolong, bawa persembahannya yang terbanyak. Tapi Tuhan bilang apa? Aku muak dengan semua persembahanmu. Kenapa? Ibadah mereka bukan ibadah yang sejati. Ibadah mereka adalah ibadah untuk kepentingan diri sendiri. Mereka sedang memanfaatkan Tuhan. Mereka sedang bertransaksi dengan Tuhan. Mereka sedang membuat Tuhan itu harus memberkati mereka. Mereka sedang berusaha untuk mengubah Tuhan dengan ibadah mereka. Mereka sedang ingin mencapai tujuan pribadi mereka, kemuliaan diri pribadi mereka, dengan mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan Tuhan. Makanya persembahan ibadah yang seperti ini bukan membuat hati Tuhan sedih, tetapi bukan membuat hati Tuhan senang, tetapi membuat hati Tuhan sedih. Mereka berusaha menyogok Tuhan. Mereka berusaha berjual beli dengan Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya. Mereka lakukan semuanya itu untuk sebuah harga diri, untuk sebuah pengakuan, untuk sebuah kenyamanan, untuk keselamatan, dengan mengatasnamakan Tuhan. Makanya saudara, apa yang terjadi di ayat 12 sampai 16, ketika orang Kristen berjuang untuk kehormatannya, untuk harga dirinya, untuk pembuktian dirinya, mereka melakukan semua kegiatan-kegiatan ibadah untuk ketiga tadi. Maka apa yang terjadi? Ayat 12-16. Akar segala kejahatan. Akan tetapi dari sana lahir penghakiman, kemunafikan, percekcokan, iri hati, penyelewengan, dengki, perseteruan, pembunuhan, perpecahan, kemunafikan dan penyembahan berhala, serta segala macam kejahatan. Sebab itu kenapa ketika ada orang yang kurang menghargai kita, kita marah. Sebab itu kita sulit juga untuk menghargai orang. Sebab itu kita sulit juga mengakui kelebihan orang lain. Tapi mensyukuri kelemahan orang lain dan kejatuhan orang lain. Makanya ketika kita menjadi orang yang seperti orang Yahudi ini, maka kita akan selalu suka dengan perpecahan. Hanya bisa bertahan sebentar saja. Waktu sudah mulai sesuatu kelihatannya orang itu lebih dari dia, dia mulai menjadi perusuh. Dia mulai menjadi pemecah belah. Ibrani 12 dikatakan, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ketika kita menjauh dari kasih karunia Allah,
itu adalah akar kepahitan dan kerusuhan. Kenapa rusuh? Kenapa rusuh? Kenapa banyak orang yang mengalami kepahitan? Kenapa? Karena menjauh dari kasih karunia Allah. Kita sering menyandarkan segala sesuatu, menilai segala sesuatu menurut perbuatan kita atau perbuatan orang lain. Ketika kita memiliki keagamaan seperti ini, Tuhan Yesus bilang, ketika keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Orang yang demikian sedang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka sedang senang dengan peraturan-peraturan. Mereka memegang teguh peraturan-peraturan. Minggu yang lalu sudah belajar, tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sempurna. Tetapi masalahnya waktu kita bersandar kepada apa yang kita lakukan, kepada ketaatan kita, kepada usaha kita untuk menaati Tuhan, kita sedang menjadi orang-orang yang hidupnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Waktu kita bersandar kepada perbuatan kita, kita sedang mencoba mengikat Tuhan. Nah, seolah-olah Tuhan itu berhutang dengan kita. Tuhan, saya sudah ibadah, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan berkati dong saya. Kita mencoba mengikat Tuhan. Kita mencoba membuat Tuhan itu berhutang kepada kita. Saudara, dulu penyembahan berhala itu orang berpikir, wah datang ke kuburan, oh datang ke Gunung Kawi. Penyembahan berhala itu juga terjadi waktu kita datang kepada Tuhan, tapi kita memanfaatkan Tuhan. Kita melakukan ibadah-ibadah kita, tetapi ternyata kita punya agenda pribadi. Bagaimana supaya saya terkenal, bagaimana supaya saya dihormati, bagaimana supaya saya dipandang, saya ini rohani, saya ini adalah orang yang layak, kudus di hadapan Tuhan. Makanya hukum Taurat itu selalu akan menimbulkan apa? Kepahitan. Karena semua orang kepingin menjadi yang terhebat gitu loh. Karena semua orang kepingin menjadi orang yang tersohor, terpandang. Akhirnya sikut-sikutan, senggol-senggolan. Tapi puji Tuhan, di gereja baptis Pabanton gak ada yang seperti itu. Siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Sianu, kita dukung kalau dia ketuanya. Kalau dia, aku malas sama dia. Kita mulai, kenapa? Melihat diri kita itu nggak pantas untuk berteman dengan dia. Tapi waktu saudara hidup di bawah kasih karunia memampukan kita untuk terima orang apa adanya. Kalau kita terima orang karena ada apanya, dunia juga bisa menerima mereka. Amin. Sama kita dengan dunia. Tapi waktu kita menerima orang yang walau ada kelemahannya, kita bisa menerima karena kita melihat salib Kristus yang sudah menerima kita. Itu yang luar biasa. Hidup di bawah hukum Taurat itu daging. Hukum Taurat itu berbicara tentang perbuatan. Perbuatan itu bicara tentang daging. Makanya orang yang hidup di bawah hukum Taurat selalu akan berbuahkan perbuatan-perbuatan daging. Kita tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Sombong. Waktu berhasil menaati satu peraturan-peraturan, kita sombong, merasa lebih hebat. Waktu ada orang yang gak mampu melakukannya, kita melihat dia kecil, lalu kita mulai menghakimi dia. Tapi di satu sisi, kita juga gak bisa memenuhi semua hukum Taurat. Tidak bisa selalu kita berhasil menaati peraturan-peraturan dalam hidup kita. Waktu kita gagal, kita mulai minder. Lalu kita mulai membangun yang namanya tembok kemunafikan. Karena kepingin dilihat orang juga sebaik yang kita harapkan. Makanya hukum Taurat tidak pernah bisa mengubah. Hukum Taurat itu bicara bagaimana kita sedang bertransaksi. Bagaimana manusia mencoba menyogok Tuhan. Bagaimana manusia memuliakan diri sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan, menggunakan Tuhan untuk kepentingannya. Hukum Taurat tidak pernah bisa mengubah, hanya bisa memodifikasi perilaku. Sampai akhirnya, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel? Pernah nggak Tuhan bilang,
Hai umatku Israel, ini hukum Taurat nih. Taati semua hukum Taurat ini supaya kamu selamat. Ada nggak? Nggak pernah. Ya. Hukum Taurat itu diberikan supaya kita melihat diri kita, berfungsi sebagai cermin. Tapi ingat, bukan karena hukum Taurat kita diselamatkan. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan supaya kita melihat, oh iya, saya banyak kelemahannya. Oh iya, saya tetap ada di bawah dosa dengan usaha saya. Maka saudara, di ayat 20 kita melihat, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena hukum Taurat kita tahu kita ada di bawah dosa. Karena hukum Taurat kita tahu kita ada di bawah kutuk. Karena bagaimanapun caranya kita tidak mungkin bisa memenuhi hukum Taurat dalam hidup kita. Orang Farisi berkata, dia berzina, rajam dia dengan batu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan turunin standar hukum Taurat. Jangan turunin standar hukum Taurat. Kamu melihat saja, kamu sudah berzina. Kadang-kadang hukum Taurat itu sering di downgrade ya sama orang-orang supaya kelihatan mereka menjadi pelaku. Kita lihat apa solusi dari semuanya itu. Gospel connection-nya ada di ayat 22-23. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh, sama-sama kita baca, kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah kabar baik buat kita semua. Setiap kita tidak mungkin pernah bisa dibenarkan karena kita menaati hukum-hukum Taurat. Karena amal dan ibadah kita, karena kita memberi persembahan, tidak pernah bisa membuat kita menjadi selamat. Tetapi yang membuat kita selamat bukan karena perbuatan kita, tetapi perbuatan anaknya yang membenarkan kita. Karena kalau kita bukan bersandar kepada kekuatan Allah, kita akan selalu bersandar kepada kekuatan kita. Waktu kita bersandar kepada kekuatan kita, kita selalu ada kekuatan untuk bermegah. Kita ada kekuatan untuk sombong dalam hidup kita. Tapi ya, lewat kasih karunia Allah, kita tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa, tetapi kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Supaya nyata, ayat 26b dan 27, 28, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita yang ada di dalam iman kepada Yesus Kristus punya identitas baru. Identitas kita apa? Sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita yang ada dalam Kristus, kita diterima, kita dikasihi, kita diakui, kita dihargai, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan. Waktu dia datang ke dunia, dia mau berkata kepada setiap kita, aku menerima engkau kembali, yang berdosa, yang mengkhianati aku, yang meninggalkan aku, yang mengecewakan aku, yang menyakiti aku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Sehingga kita beroleh jalan untuk tidak lagi hidup mati-matian. Bagaimana supaya kita dipandang layak, dipandang berharga, dipandang tinggi oleh orang lain.
Supaya kita tidak lagi menghabiskan waktu kita, menghabiskan uang kita untuk hanya menerima penghargaan dan pengakuan dari orang-orang sekeliling kita. Supaya kita tidak punya kekuatan lagi untuk bermegah. Supaya kita tidak punya kekuatan lagi untuk hidup bagi diri kita sendiri. Melainkan kita hidup bagi Allah. Waktu kita tahu bahwa kebenaran, kita berharga, kita diterima, kita dikasihi, kita diperhatikan bukan karena perbuatan kita, maka kita tidak lagi bermegah dengan perbuatan-perbuatan kita, tapi kita bermegah karena perbuatan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Waktu kita bermegah karena perbuatan anaknya, kita dimampukan hidup dalam ungkapan syukur. Di sana nyata rencana Tuhan. Di sana tergenapi semua janji-janji Tuhan buat kita. Waktu kita hidup, ibadah kita baik sama orang, kita melayani karena ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara tahu, itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah yang nothing tulus. Nothing tulus, ya. Meskipun orang gak puji, meskipun orang gak akui, meskipun orang gak hargai, meskipun orang gak perhatikan, kita akan tetap menjadi pribadi yang melayani. Haleluya. Kita akan tetap menjadi pribadi yang mengasihi. Kenapa? Semua kita lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan. Maka tidak ada alasan buat saya untuk berhenti mengasihi, berhenti mengampuni, berhenti melayani, hanya karena ada orang yang tidak mengakui saya, hanya karena ada orang yang tidak menghargai saya, hanya karena ada orang yang tidak memuji saya. Betapa banyak orang yang akhirnya mundur dari pelayanan karena akar pahit. Kenapa? Konsepnya salah. Ketika saudara menyerap kebenaran hari ini, saya akan melihat jemaat-jemaat yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Amin. Saya akan melihat jemaat-jemaat yang setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kalau Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita, artinya kita dibenarkan. Kalau Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita, artinya kita nggak perlu lagi untuk menaati hukum Taurat supaya kita diselamatkan, supaya kita diberkati. Bukan berarti nggak perlu menaati hukum Taurat. Maksudnya tujuannya bukan untuk kita diberkati, diselamatkan. Jangan pernah jangan pernah lagi membatasi Tuhan memberkati kita dengan kita membuat ukuran sendiri. Oh Tuhan, saya sudah menaati hukum Taurat nih, Tuhan berkati saya dong. Buat saya lebih hebat dari orang itu. Buat saya lebih tinggi derajatnya daripada orang si B, si A. Kita akan capek. Tidak ada kuasa di dalamnya. Seorang teolog, Charles Spurgeon, saya bacakan artinya saja ya. Di atas salib Kristus berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Kenapa dia mau dihakimi? Untuk menggantikan kita, supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah dan menerima status Kristus. Kasih Bapa kepada Kristus menjadi kasih kita. Perkenanan Bapa pada Kristus menjadi perkenanan kita. Kebaikan berkat Bapa pada Kristus menjadi kebaikan, berkat, dan perkenanan kita. Saya ulangi sekali lagi, kalimat ini sangat powerful sekali saudara. Di atas kayu salib Kristus berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Untuk apa? Untuk menggantikan kita, supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah dan menerima status Kristus. Kita menerima kasih Bapa. Kasih Bapa kepada Kristus menjadi kasih kita. Perkenanan Bapa kepada Kristus menjadi perkenanan kita. Kebaikan Bapa kepada Kristus menjadi kebaikan kita. Berkat Bapa kepada Kristus menjadi berkat buat kita. Sehingga hari ini saudara, waktu kita menyadari kebenaran ini, kita akan tidak pernah berhenti untuk menjadi pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang menjadi pribadi yang mengasihi, pribadi yang senantiasa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan kita kepada Tuhan.
Makanya saudara, berulang-ulang saya sampaikan bahwa agama tidak pernah bisa mengubah seseorang. Yang bisa mengubah kita apa? Injil. Injil akan mengubah motivasi hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan lagi karena takut dihukum atau untuk mendapatkan upah, tetapi hanya karena kasih kemurahan Allah. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan baik? Tidak. Melainkan apa? Berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita yang ada dalam Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita layak untuk terima semua janji Tuhan. Kita layak bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang anaknya lakukan. Sehingga hati kita hanya bermegah karena Tuhan. Hati kita akan meluap dengan syukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tim Keller berkata, bertobat. Kita perlu bertobat dari kebenaran diri kita sendiri. Sadarilah betapa tidak berdayanya hidup kita karena dosa. Saudara akan melihat sinar kemuliaan kasih karunia Allah. Kamu berpikir, ini Tim Keller berkata seperti ini, ketika kamu berpikir baik karena melakukan sesuatu yang baik, pada waktu itu kamu tidak lagi jadi orang yang baik. Kamu berpikir karena kamu berpikir kamu hebat karena kamu berpikir itu yang membuatmu hebat dan berharga, pada waktu itu kamu gak hebat dan berharga. Jika kita tidak bertobat akan prinsip-prinsip ini, maka kita akan kembali kepada tabiat dosa. Jika kita bermegah karena perbuatan kita, kita sering menilai kita layak diberkati karena ketaatan kita, karena perbuatan kita, kita sedang membatasi Tuhan. Kita sedang menjadi orang yang hidup dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Sebab itu di dalam Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa yang menjadi kemegahan kita selama ini? Di luar Kristus semuanya palsu. Kalau selama ini kita punya pandangan, kita punya pengertian bahwa kita benar, kita berharga, kita layak diberkati karena ketaatan kita. Hari ini saudara, mari kita bertobat bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Mari kita saat teduh pribadi lepas pribadi. Apa ya selama ini yang menjadi perjuangan kita? Apa yang selama ini saudara perjuangkan dalam hidup saudara? Orang-orang Yahudi, mereka menaati hukum-hukum, memegang tradisi orang Yahudi supaya kelihatan lebih baik, lebih terhormat, lebih layak dari orang lain. Tapi Paulus menyatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seberapa sering di waktu-waktu yang lalu kita melakukan sesuatu hanya untuk pengakuan manusia, hanya karena ingin dipandang baik, dipandang hebat.
seberapa sering juga di waktu-waktu yang lalu kita melakukan sesuatu hanya supaya orang tahu saudara melakukannya. Tuhan tidak ingin apa yang saudara lakukan. Tuhan tidak ingin apa yang saudara kerja keras selama ini berujung sia-sia. Karena Paulus sudah menyatakan kepada kita semua lewat Roma hari ini, tidak berguna, tidak berguna, tidak berguna. Bahkan Salomo berkata, semua sia-sia, usaha menjaring angin. Semua akan membuatmu letih, semua akan membuatmu capek, semua akan membuatmu frustasi. Tuhan memanggilmu untuk satu kehidupan yang dirancang Allah. Konsep ini hanya berasal dari Dia, tidak pernah berasal dari dunia. Dia sudah menerima engkau. Dia sudah mengasihi engkau. Dia sudah membenarkan engkau lewat anaknya Yesus Kristus yang mati dan kayu salib. Dia datang ke dunia untuk mati menggenapi hukum Taurat, sehingga kita yang ada dalam Kristus juga adalah orang-orang yang sudah menggenapi hukum Taurat karena Kristus, sehingga kita tidak punya kekuatan lagi untuk bermegah karena perbuatan kita, tapi bermegah karena perbuatan anaknya. Pada waktu itulah ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Pada waktu itulah penyembahan kita, pelayanan kita, semuanya bernilai kekekalan. Semuanya tidak akan pernah diubah oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Karena ada Tuhan di sana yang menjadi andalan kita, yang menjadi kekuatan kita. Mari terima kebenarannya. Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, menjamah kami. Biar tidak ada anak-anak Tuhan yang terlewatkan lewat kebenaran ini Bapa. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya ya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas memateraikannya, sehingga di hidup kami, di gereja kami Tuhan, terjadi seperti yang Kau rencanakan di bumi seperti di surga. Biar mulai hari ini Tuhan kami mati terhadap diri kami sendiri. Biar mulai hari ini Tuhan kami hanya bermegah, berbangga karena perbuatan-Mu, sehingga hidup kami melimpah dengan syukur. Ibadah kami semua kami lakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau yang sudah membayar dosa-dosa kami, bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Singer akan menaikkan pujian ini. Bapak Ibu tetap ada dalam doa. Buka suaramu, naikkan doa-doa saudara. Apapun kerinduan yang saat ini Tuhan taruh dalam hidupmu, berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena Dia mau waktu-waktu dalam hidupmu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma, tetapi semuanya boleh bernilai kepada kekal.
Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Bukan dengan barang panah, bukan dengan barang panah. Benar Tuhan, Kau membayar dosa kami Bapa. Setiap kami Tuhan, amin. Oleh segenap kasih-Mu, dan pengorbananmu, ku telah mati. Yes, amin. Ini kerinduan kami, ini komitmen kami Tuhan. Darah hidupku yang lama semua sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini, ku letakkan pada hisab-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi bekerja keras untuk kehormatan, untuk harga diri, untuk penerimaan manusia. Tapi biar mulai hari ini kerja keras kami Tuhan, bagaimana kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, mensyukuri anugerah-Mu, bermegah karena perbuatan-Mu yang membenarkan kami Tuhan. Kami akan melihat orang-orang terhormat, orang-orang yang bernilai kekal, orang-orang yang memiliki nilai kekekalan Tuhan semakin nyata lewat gereja ini Tuhan, yang tidak pernah bisa diubah oleh musim kehidupan, yang tidak pernah bisa diubah karena perkataan dan perbuatan manusia. Iman yang kokoh kuat, tulus, ikhlas, dan tidak tergoyahkan Tuhan kerjakan atas jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami hidup bukan lagi karena usaha dan perbuatan kami, tapi kami hidup karena usaha dan perbuatan anak-Mu yang telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Sehingga yang terbaik dari kami semakin hari boleh kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tuhan memateraikan firman-Mu Tuhan dalam hati sanubari kami menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami, kebersamaan kami dengan keluarga, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Semua boleh kami respon dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Semua boleh kami jalani dengan mengandalkan perbuatan-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang setia. Terima kasih buat kekuatan, kasih, kesetiaan, ketaatan yang Tuhan sudah kerjakan atas umat-Mu di tempat ini.
Tuhan terus melimpahi jemaat-Mu di tempat ini dengan kelimpahan kasih karunia dan anugerah-Mu, anugerah kebenaran-Mu ya Bapa. Supaya lewat jemaat ini semakin banyak orang merasakan kasih karunia-Mu, kebenaran-Mu yang membebaskan ya Tuhan. Biar ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan sukacita sorga, dengan damai yang tidak terbatas daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ketika jemaat-Mu ada di rumah, di pekerjaan, semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Jauh dari sakit penyakit. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan yang memenuhi keperluan mereka. Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menganugerahkan pekerjaan. Kalau ada jemaat yang bergumul untuk pendidikan, Tuhan yang melancarkan mereka dalam segala pendidikan mereka. Kalau ada yang jemaat yang bergumul untuk jodoh, Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa, supaya anak-anak muda kami bertemu dengan jodoh yang sepadan dengan Kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memperhatikanmu, Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia merencanakan kehidupan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Karena itu sebelum kita akan pulang, mari arahkan hatimu, pandang salib Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah kebenarannya meliputi engkau. Pulanglah, bawalah kekuatan baru. Pulanglah, jadilah terang dan garam dimanapun kau berada. Pulanglah dengan sukacita surga yang menaungi engkau dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.